Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara, kali ini kita masih membahas ramainya pemberitaan terkait Rizik Syihab yang sekarang dipastikan sedang menyimpan dendam kesumat. Dia sedang sumpah sampah serapah. Ya, ini terkait karena mungkin dia selama ini merasa dikriminalisasi. Wah, siapa yang mengkriminalisasi? Mungkin dia merasa teraniaya. Siapa yang menganiaya? Dia yang menganiaya dirinya sendiri. Ngaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi dari mana? Mungkin dia merasa selama ini dikeluar masukkan penjara. Banyak pihak yang melaporkan dia ke polisi. Ya salahnya sendiri, dia berbuat kriminal, melanggar aturan, melanggar hukum, makanya dilaporkan. Ya. Nah saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, kita kali ini membahas masalah Rizik Syihab lagi ya. Karena apa? Kita tahu memang setelah dia keluar dari penjara, menunggu kemudian masa tahanan bersyarat, nah sekarang situasinya dia sudah bebas murni ya. Tetapi dia tidak sadar bahwa sekarang bangsa Indonesia itu sudah mengerti bahwa dia bukan keturunan Nabi. Rizik Syihab tidak akan mudah lagi mengumpulkan massa. Tidak akan mudah lagi untuk memobilisasi massa untuk diajak demo berjilid-jilid. Tidak akan semudah itu. Sekarang banyak orang sadar ya. Nah, saudara, ini si Rizik ini kayaknya sama dengan si Hussein Baagil ya. Di dalam informasi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, Hussein Baagil itu menuduh Rhoma Irama, Haji Rhoma Irama dengan tuduhan bahwa Bang Haji telah membuat cerita dengan mengatakan ada Habib yang mendoktrin umat ya, bahwa Habib Bahlul dijamin surga, ya bahwa Habib mendoktrin umat macam-macam itu. Katanya si Hussein Baagil, Haji Rhoma Irama buat cerita. Sama persis nih dengan si Rizik Syihab. Nah, Rizik Syihab ini maunya dia membantah pernyataan Bang Haji Rhoma Irama di mana ada oknum Habib yang suka mendoktrin. Tapi karena yang disampaikan Bang Haji Rhoma Irama adalah fakta, maka bantahan dari Rizik Syihab ini nggak berarti. Ya, masyarakat ngerti ya bahwa Rizik Syihab ini kemudian menganggap Bang Haji Rhoma Irama memfitnah. Tidak memfitnah, tidak usah Bang Haji yang membantah. Masyarakat awam, masyarakat Nusantara yang membantahnya bahwa Bang Haji Rhoma Irama tidak memfitnah, tetapi menyampaikan fakta dan data di lapangan. Memang banyak sekali ya, banyak sekali, tidak hanya satu dua oknum-oknum Habib yang mendoktrin umat. Doktrinnya Habib sudah banyak bertebaran di berbagai platform media sosial ya, banyak sekali, mulai dari Novel Alaidrus, Bahar Smith, yang namanya Hanif, kemudian Hasan, ada lagi Asegaf, ya banyak lah. Kalau kalian bisa tahu, pasti mudah sekali mencari jejak digital doktrin Habib Ba'alawi ini. Ini ada ulasan video yang bagus ya, saya sampaikan kepada kalian dari Gusmar. Lagi-lagi saya ngambil cuplikan dari videonya Gusmar ya, KBN Nusantara. Ini judulnya Rizik Syihab maksud hati bantah Rhoma Irama, tetapi faktanya bikin malu. Ya malu sendirilah. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Bung Rhoma adalah fakta. Sehingga kalau Rizik kemudian membantah, ya malu sendiri jadinya. Ya, bantahannya tidak benar dan tidak berdasar. Kita simak ya. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini
Ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait. Nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turun Nabi, mau mabuk nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Saudara. Dari cuplikan ceramahnya Rizik tadi, ada yang harus kita luruskan. Pertama, bahwa memang doktrin itu ada bertebaran di masyarakat, ya. Lalu yang kedua, Rizik Syihab mengatakan Ahlul Bait. Tidak ada Ahlul Bait, ya. Rizik Syihab bukan Ahlul Bait. Sudah dijelaskan oleh Gus Yahya, ya. Sekarang ini nggak ada Ahlul Bait, sudah meninggal semuanya, ya. Yang ada mungkin keturunan Rasulullah, tetapi yang dari Balawi bukan, ya. Ini yang harus kita ketahui. Supaya kalian tidak mau atau tidak mudah dibohong-bohongi oleh mereka nih. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Pak Alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin. Kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Pak Alwinya? Siapa Habibnya? Ya, ini tentu saja konteksnya pasti menanggapi podcastnya Bang Haji Roma Irama kemarin. Tapi sedikit diselewengkan. Bang Haji Roma Irama tidak mengatakan bahwa habaib boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti yang tadi disebutkan, ada mabuk, ada zina dan sebagainya. Tapi konteksnya Bang Haji sedang menceritakan dulu saat masih muda, kalau ada habib yang nakal, berzina, mabuk, judi dan lain sebagainya, agar dibiarkan saja. Karena dia bagian dari Ahlul Bait, katanya begitu. Yang dijamin surga itu. Agar dibiarkan saja doktrin itu. Kalau ada habib yang nakal, karena beliau adalah ahli surga, dijamin surga gitu. Jadi agak menyimpang sedikit. Pak Haji tidak ngomong begitu. Ya, jangan-jangan menyimpang-nyimpang saudara Rizik Syihab ya. Dan pertanyaan ini pura-pura tidak tahu ini sama persis ya diajukan oleh Habib Hussein Bagil Tuban. Konteksnya juga sama menanggapi podcastnya Bang Haji Roma Irama. Padahal Bang Haji Roma Irama sedang menceritakan fakta kenyataan yang dialami sendiri. Selain itu memang ada beberapa doktrin yang seperti itu. Artinya doktrin yang mengatakan kalau ada habib nakal, semaksiat apapun agar dibiarkan. Sebentar ya, masih ada yang lewat. Kita lewati dulu. Nah, nih. Agar dibiarkan. Kan sudah dijamin surga. Ada. Nah, kita simak ini. Jawaban buat Muhammad Rizik Syihab dan Habib Hussein Bagil Tuban. Ini sudah diungkap di Benteng Nusantara sebenarnya, tapi biar jelas kita tampilkan lagi ya. Sekaligus biar menjawab apa yang tadi pura-pura Muhammad Rizik Syihab seolah-olah kayaknya pura-pura nggak tahu gitu. Tidak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, kalau minuman keras. Ya, dari Benteng Nusantara itu juga sudah sering saya sampaikan itu, sudah dibantah oleh channel Benteng Nusantara. Memang ada kok, memang ya, memang ada doktrin yang mengatakan bahwa jika ada Habib itu zina disuruh membiarkan gitu ya. Dia masih suci dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum mutahhirin. Ini ada dalil. Kalau ada habib yang zina, habib yang melakukan kesalahan, habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Tidak ada orang mengatakan habib itu kalau berzina, habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa?
Habibnya coba sebutkan. Ada Habib Mabu, ini orang Baik. Ini kembali, ini Rasul. Kalau sampai tahu ada Habib Mabu, ada Habib Mabu jadi kayak duit. Kalau beras. Tapi siapa yang ngomong, makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Cioma, di screening dulu yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana, apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, Habib tukang ceramah, jelas. Kang Husain itu Hasan Al-Mudhor, lulusan Yaman, muridnya Umar bin Hafid, terus Abu Bakar bin Taufik, lulusan Yaman juga. Itu yang ngomong Kang Apakah dia orang yang strata Husain. dulu? Oke ya, jadi fakta mengatakan bahwa memang ada Habib, bahkan tukang ceramah yang mengatakan bahwa semaksiat apapun, udah begitu kemabuk, biarkan saja semaksiat apapun. Karena diklaim versi mereka sebagai Ahlul Bait, orang yang jamin surga. Ya itu, jawabannya itu. Ya bisa jadi pura-pura tidak tahu gitu ya, untuk membela diri. Tapi fakta begitu. Dan itu banyak orang sudah paham akan hal itu, tahu akan hal itu. Tapi kemudian baru beberapa waktu terakhir yang berani mengungkapkannya. Ya, gitu. Jadi Pak Haji Roma Irama tidak menyampaikan sesuatu yang tanpa data fakta. Beliau bahkan berangkat dari pengalaman pribadinya saja. Ya kita percayalah Pak Haji Roma Irama dalam konteks itu, masa kita lebih percaya kepada Muhammad Rizik Syihab CS. Ya, dalam konteks ini saya lebih percaya dengan Pak Haji Roma Irama, apalagi tadi ada bukti video kasus yang lain yang sama substansinya kan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jawaban khususnya buat Husain Baqil dan Rizik Syihab tadi. Terima kasih sekali lagi, mari kita menempatkan akal pikiran kita sesuai dengan ajaran agama yang selama ini kita terima dari para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Kalau ada orang siapapun lah, apalagi mengaku Ahlul Bait, aja ngaku-ngaku padahal keturunan imigran Yaman, kok ngaku Ahlul Bait dari mana? Rumusnya gitu. Ahlul Bait Nabi lagi. Dari mana rumusnya? Leluhurnya dulu ke sini bareng dengan Yahudi VOC kok. Masa Yahudi VOC ke sini bawain keturunan Rasul? Mana mungkin? Nah, ya kan? Yahudi VOC misi penjajahan ke Nusantara. Masa yang dibawa ke sini adalah Ahlul Bait Nabi, dan masa Ahlul Bait Nabi mau dipekerjakan oleh orang-orang Yahudi kafir Belanda? Mana mungkin? Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi di negara-negara Arab sana adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan, bangsawan. Kenapa? Dari mana logikanya kemudian mereka mau bekerja untuk Belanda, mau dipekerjakan membantu Belanda untuk menjajah umat Islam di Nusantara, membuat fatwa yang menyesatkan umat Islam di Nusantara, membuat fatwa menyesatkan Toriko? Mana ada? Kalau benar-benar mereka keturunan Nabi mau melakukan itu, nggak mungkin. Ya, dari situ aja sebenarnya kalau akal kita digunakan, sudah bisa menjawab tanpa harus susah-susah menelusur buku nasab. Sebenarnya dari situ aja udah bisa terjawab. Yahudi VOC ya pasti bareng-bareng dengan orang-orang yang sama-sama punya misi visi keyahudian yang sama. Masa mau bawain musuh? Ini bagi Yahudi musuh. Mereka itu orang-orang Muslim taat. Masa mau bawain musuh ke sini? Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan Islam dari Hong Kong. Sebelum Yahudi VOC datang ke sini, sebelum para keturunan imigran Yaman datang ke Nusantara, tanah Jawa, Nusantara ini dipenuhi oleh ulama-ulama yang sangat alim. Dah, penduduk Nusantara sudah beragama Islam sejak 400 tahun sebelumnya, 4 abad sebelumnya. Jangan ngarang-ngarang sampean keturunan imigran Yaman.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar dari KPN Nusantara. Saudaraku, jadi sudah tamat sudah riwayatnya nasab-nasab Ba'alawi itu ya. Kalau masih ada yang percaya Ba'alawi keturunan Nabi, Habib-Habib itu keturunan Nabi, waduh sungguh itu harus diperiksa itu otaknya itu ya. Hari gini percaya Habib keturunan Nabi, halo, tertawain ayam malah, tertawain ayam ya. Kenapa? Karena dungu banget. Karena faktanya yang namanya Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya, tertolak secara saintifik berdasarkan kajian ilmu, kajian kitab nasab secara filologi dan juga tes DNA ya. Nah, itulah saudaraku. Ini ada ulasan yang bagus sekali nih ya. Dari Bang siapa ini? Dari Bang Syafiq Hasim ya, menarik ini. Yang juga mengulas Rizik Syihab ya. Luar biasa. Jadi Rizik Syihab ini memang benar-benar mau membodohi umat. Dia nganggap dirinya masih laku gitu ya. Ya. Jadi Habib Rizik Syihab itu sudah menjalani kehidupan bebas murni sekarang, tetapi otaknya kayaknya belum murni ya, belum bersih otaknya itu. Pembinaan di lapas selama ini kayaknya belum efektif ya. Jadi ya sudahlah. Kita simak dari Bang Syafiq ini. Menarik. Dia sudah tidak terikat sebagai warga binaan Bapas. Jadi Rizik Syihab memang sudah bebas murni, tidak terikat sebagai warga binaan ya. Jakarta Pusat. Habib Rizik dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman. Hal yang menarik yang dia katakan saat hari pembebasan penuhnya adalah pernyataan perangnya. Dia menyatakan, jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Tidak hanya itu, Habib Rizik berjanji akan memburu dan menuntut siapapun yang terlibat dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI. Rizik Syihab juga sudah bersedia mengorbankan dirinya ketika ada yang akan membantainya. Jika dilihat dari pernyataan ini, Rizik Syihab nampak memendam dendam. Bukan karena saja dia dipenjarakan, namun juga perkara-perkara lain mungkin. Bahasa yang digunakan adalah perang. Istilah perang bukan pernyataan biasa, namun ini mengindikasikan makna perlawanan dan permusuhan. Selain istilah perang, Habib Rizik juga menggunakan istilah lain, yaitu memburu. Istilah ini bukan istilah pasif, diam-diam saja, namun istilah aktif. Ini kegiatan proaktif di mana bukan hanya sekedar mencari, namun benar-benar mengejar. Namun yang diburu ini siapa? Dalam terminologi Islam, perang memang memiliki beberapa ungkapan, namun perang demi membela keyakinan dan agama itu biasa disebut dengan istilah jihad. Pertanyaannya, apakah perang dimaksudkan oleh Habib Rizik ini jihad atau perang yang lainnya? Namun yang jelas Habib Rizik tidak menerima peristiwa KM50. Kasus KM50 ini adalah baku tembak antara pengawal Habib Rizik dan polisi FPI, dan 6 laskar FPI ditembak karena melakukan perlawanan. Dalam peristiwa ini 2 polisi telah dihukum, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, karena keduanya disangkakan dalam kasus unlawful killing. Namun keduanya justru lepas pada Maret 2022 oleh pengadilan. Rizik Syihab dan FPI secara umum meyakini bahwa KM50 itu merupakan tindakan penganiayaan pada laskar FPI dan mereka merasa dizolimi karenanya dia layak untuk mengungkapkan kembali masalah ini. Memang kita masih menunggu apa yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kelompoknya pada masa-masa yang akan datang. Namun saya melihat pernyataan-pernyataan awal ini justru kurang strategis untuk diungkapkan. Pertama, ini bukan pertama kali Habib Rizik keluar dari penjara. Dia dipenjarakan sudah berkali-kali. Artinya jika dia menggunakan strategi yang ofensif pada lawan-lawannya, terutama pada pemerintah, polisi, dan lainnya yang dia anggap musuh, maka itu sangat mudah untuk dicarikan kelemahannya. Pihak yang dihadapi dan dianggap musuh oleh Habib Rizik juga bukan pihak yang pasif. Bebas murni bukan berarti bahwa dalam sepak terjang Habib Rizik itu tidak bisa dijerat hukuman lagi. Dalam kaidah umum, siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum ya bisa dijerat oleh hukuman. Kaidah ini berlaku juga pada Habib Rizik dan kelompoknya apabila mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam melakukan perlawanan.
Jika mereka benar mau melakukan perang dan pemburuan pada lawan-lawan mereka, maka perbuatan-perbuatan ini bisa membuka peluang bagi mereka untuk terkena kasus hukum. Mungkin mereka harus menghaluskan bahasa bukan dengan istilah perang dan memburu, karena keduanya bisa menyebabkan mereka terjerat dalam kasus pelanggaran hukum, namun harus menggunakan bahasa lain seperti mencari dan menuntut keadilan dan kebenaran. Ya, jadi berarti boleh lah, sudah dilaporkan itu sudah syaratnya itu sah. Laporin aja ya, karena dia sudah ngajak perang. Memakai bahasa-bahasa provokatif, perang ya. Sebagai misal. Kedua, konteks sosial dan politik sekarang juga tidak mendukungnya. Habib Rizik dan FPI bukan pihak yang penting dalam konteks politik kekinian. Jika Habib Rizik ingin melakukan perlawanan terhadap Jokowi, maka pemerintah Jokowi dalam periode keduanya sangatlah kuat. Meskipun kini Jokowi akan habis masa kepemimpinannya Oktober nanti, bukan berarti dia merupakan pihak yang mudah untuk dilawan. Hal lain yang perlu dilihat adalah topangan dukungan terhadap Rizik dan FPI semakin menipis. Bahkan dalam pemilu 2024 kemarin, keberadaan mereka bisa dianggap non-faktor dalam politik elektoral. Meskipun Rizik dan FPI berusaha untuk berperan dalam mempengaruhi massa untuk memilih pasangan Anies dan Caimin, namun tetap tidak besar pengaruhnya. Prabowo sendiri sebagai pihak pemenang dan pernah menjadi topangan dukungan sosial dan politik pada Rizik dan FPI, namun dalam proses kemenangannya dalam Pilpres 2024, dia sama sekali tidak menyebutkan dan menyertakan Rizik dan FPI. Prabowo mungkin mengetahui bahwa pilihan aliansi dengan Rizik dan FPI pada pencalonan presiden 2014 dan 2019 bukan pilihan aliansi yang strategis. Ya, ini perlu ya pelajaran untuk semuanya. Siapapun yang bekerja sama dengan Rizik Syihab itu bukan sebuah aliansi kerjasama yang strategis. Bisa jadi ya akan dirugikan. Yang diuntungkan ya Rizik. Karena Rizik sekarang sudah kehilangan taring. Sudah ompong. Sudah tidak punya pengaruh. Karena masyarakat sudah tidak percaya kepada dia. Dan masyarakat sudah tahu kebobrokan ya dari Rizik Syihab ya. Hanya orang-orang dungu yang masih mau kerjasama dengan Rizik Syihab ya. Karena sudah tahu hasilnya nih. 2019 bukan pilihan aliansi yang strategis. Apalagi meskipun sudah tidak menjadi presiden, pengaruh Jokowi dalam pemerintahan berikutnya masih sangat kuat. Prabowo sendiri berulang-ulang menyatakan jika dia akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Artinya ini tidak hanya melanjutkan program, namun juga melanjutkan model kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Pendekatan-pendekatan sosial dan politik, pengutamaan stabilitas nasional dan sebagainya itu mungkin prioritas dari Prabowo. Ketiga, kini di masyarakat kembali pada realitas sosial dan politik, di mana organisasi-organisasi besarlah yang memiliki pengaruh pada umat Islam dan juga pada negara. Dulu ada semacam kritik bahwa naiknya popularitas organisasi-organisasi Islam konservatif di Indonesia itu disebabkan karena organisasi Islam yang mainstream dan moderat tidak memiliki kedekatan dengan pengikutnya. Program-program mereka jauh dari keinginan masyarakat pengikutnya. Keadaan yang kosong ini lalu dimanfaatkan oleh ormas Islam konservatif. Kini organisasi-organisasi Islam mainstream dan moderat menyadari akan masalah dan mereka berhasil berbenah sehingga mereka bisa kembali meraih grassroots mereka. Nahdlatul Ulama sebagai misal, pengaruh Nahdlatul Ulama kini begitu besar dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Bahkan dalam Pilpres 2024 kemarin penentu kemenangan bagi Prabowo Gibran salah satunya adalah karena dukungan organisasi ini. Selain NU, pengaruh Muhammadiyah dan MUI juga semakin menguat di dalam masyarakat Muslim. Muhammadiyah semakin engage dalam program-program kemasyarakatan mereka. Mereka semakin aspiratif atas problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat yang berafiliasi pada mereka. MUI lewat proyek syariah mereka juga semakin ekspansif memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin syariah menjadi praktek kehidupan dan ekonomi mereka. Karena itu, melihat kondisi yang berubah seperti ini, saya melihat pesimistis pada tekad Habib Rizik kembali ke ruang publik dengan agenda yang sudah dia nyatakan. Sebagai catatan, zaman selalu berubah dan perjuangan mereka bisa menjadi lebih efektif apabila mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan bisa bersikap realistis atas perubahan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Cokro TV ya, luar biasa Bang Syafiq. Saudara, jadi situasi sudah berubah ya.
Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Wajib diusir dari NKRI si penggundal-penggundal Yaman ini. Oke, salam persatuan, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!